Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang peluang teoritik. Di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan peluang teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Terus terdapat juga indikator. Nah, indikatornya yaitu menentukan peluang teoritik dari suatu kejadian dan menemukan ruang sampel suatu kejadian. Terus ada juga tujuan, yaitu tujuannya siswa dapat mendefinisikan peluang teoritik dan siswa dapat menerapkan rumus peluang teoritik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada teori peluang ya. Teori peluang adalah sebuah cabang ilmu matematika yang dipopulerkan oleh Blaise Pascal dan dikembangkan oleh Pierre de Fermat pada abad ke-17. Nah, di sini ada tokohnya yaitu Pierre de Fermat dan Blaise Pascal. Lalu di sini ada alur materinya, yaitu pertama kita ke pengertian peluang teoritik, lalu ke tabel rumus sampel, lalu ke rumus peluang teoritik, terus masuk ke contoh soal, lalu kita kuis dan finish. Nah, pertama kita masuk ke pengertian peluang teoritik. Nah, peluang teoritik sendiri yaitu perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Nah, biasanya peluang teoritik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Nah, di sini ada tabel ruang sampel. Nah, tabel ruang sampel ini terdapat dua buah dadu ya. Nah, dadu pertama dan dadu kedua. Nah, dadu pertama ada 1 sampai 6 dan dadu kedua juga ada mata 1 sampai ke 6. Nah, dipertemukanlah. Nah, yang dadu pertama sama dadu kedua yaitu 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya nyampe 6,6. Nah, kita masuk ke rumus peluang teoritik. Nah, rumus peluang teoritik yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, di mana PA yaitu peluang, NA sendiri yaitu frekuensi kejadian yang diharapkan, dan NS ya adalah frekuensi seluruh percobaan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu 2 buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama. Peluang munculnya dadu pertama bermata 3 adalah, nah kita lihat tabel ya. Di sini kita lihat tabel, yaitu ada dadu pertama dan dadu kedua. Nah, di sini ada 2 buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama, yaitu kita cari yang munculnya dadu pertama bermata 3. Nah, NS-nya. Nah, pertama-tama kita harus mencari NS, keseluruhan. Jumlah keseluruhan yaitu ada 36. Dadu pertama dan dadu kedua ya. Terus kita cari yang bermata 3 yaitu ada di sini ya. Dadu pertama bermata 3 berarti ini ya. Dadu pertama bermata 3. Nah, berarti di sini kan. Berarti ada 3,1, lalu 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 dan 3,6. Berarti kita udah ketemu dong NA-nya, yaitu NA-nya sama dengan 6. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. PA sama dengan NA per NS. Nah, NA sendiri tadi yaitu 6 per NS-nya yaitu 36 sama dengan 1/6. Nah, terus kita masuk ke kuis. Pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna 16 buah. 16 buah berwarna merah ya. Berwarna merah, hijau 8 buah dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil 1 buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Nah, mari kita bahas bersama-sama, yaitu banyaknya seluruh kelereng N atau NS sama dengan 40. Nah,
Jumlah kelereng merahnya tadi berapa? 16 buah ya. Berarti jumlah kelereng hijaunya 8 buah. Nah, kita cari yang jumlah kelereng biru. Jumlah kelereng biru itu sisanya, sisa dari keseluruhan merah sama hijau, berarti kita kurangin semua. Nah, kita kalau kurangin NS dikurangin merah sama dikurangin hijau, jadi biru sama dengan 40 dikurangi 16 dikurangi 8 sama dengan 16. Nah, terus kita masukkan ke rumus, yaitu PA sama dengan N biru per NS sama dengan 16 per 40 sama dengan 2 per 5. Jadi hasilnya yaitu C 2 per 5. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.